Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Mesopotamia dan Mesir kuno. Asal-usul dan perkembangan peradaban manusia dapat ditelusuri melalui beberapa tahap penting dalam sejarah yang mencakup transisi dari kehidupan prasejarah ke kehidupan yang lebih terorganisir dan kompleks. Penjelasan mengenai asal-usul dan perkembangan peradaban berdasarkan informasi dan dokumen. Yang pertama, zaman prasejarah. Peradaban manusia dimulai dari zaman prasejarah yang mencakup periode Paleolitik atau zaman batu tua dan Neolitik atau zaman batu baru. Pada zaman Paleolitik, manusia hidup sebagai pemburu, pengumpul. Sementara pada zaman Neolitik, mereka mulai bercocok tanam dan menetap yang menandai awal dari kehidupan agraris. Yang kedua, transisi ke peradaban. Peradaban mulai terbentuk dengan adanya urbanisasi dan pembentukan kota yang terjadi pada zaman perunggu. Pada periode ini, masyarakat mulai merorganisasi diri mereka dalam struktur sosial yang lebih kompleks, yang memungkinkan mereka untuk hidup lebih aman dan produktif. Yang ketiga, kawasan bulan sabit subur. Mesopotamia yang terletak di antara sungai Tigris dan Eufrat dianggap sebagai tempat kelahiran peradaban dunia. Kawasan ini memiliki tanah yang subur berkat aliran sungai yang mendukung pertanian dan memungkinkan populasi untuk tumbuh. Peradaban awal di Mesopotamia ditandai dengan pengembangan kota-kota, sistem politik, dan organisasi sosial yang terstruktur. Yang keempat, perkembangan budaya dan agama. Seiring dengan perkembangan peradaban, muncul juga sistem kepercayaan dan agama yang kompleks. Manusia purba seperti Homo erectus dan Homo sapiens sudah mempercayai adanya kehidupan setelah mati, yang menunjukkan bahwa aspek spiritual dan budaya sangat penting dalam perkembangan peradaban. Yang kelima, kemajuan teknologi dan arsitektur. Pada sekitar tahun 3500 SM, orang Sumeria dan Mesopotamia mulai mengembangkan proyek irigasi dan mengembangkan sistem penulisan, yang merupakan tanda kemajuan teknologi. Mereka juga menggunakan bangunan seperti batu bata untuk membangun kota-kota mereka, yang menunjukkan kemajuan dalam arsitektur. Sejarah hingga prasejarah. Jadi, zaman sejarah dan prasejarah adalah dua periode penting dalam perkembangan peradaban manusia yang memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda. Berikut penjelasan mengenai kedua periode tersebut. Yang pertama, zaman prasejarah. Jadi, zaman prasejarah adalah periode sebelum adanya catatan tertulis. Ini mencakup waktu ketika manusia pertama kali muncul hingga sekitar 3000 SM. Ketika sistem penulisan mulai berkembang, zaman prasejarah dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, Paleolitik atau zaman batu tua, yaitu dimulai sekitar 2,5 tahun yang lalu hingga sekitar 10.000 SM. Selanjutnya, manusia hidup sebagai pemburu atau pengumpul menggunakan alat-alat sederhana yang terbuat dari batu. Kehidupan sosial bersifat nomaden dan manusia tinggal dalam kelompok kecil. Munculnya seni prasejarah seperti lukisan gua menunjukkan perkembangan budaya dan ekspresi artistik. Kedua itu Mesolitik atau zaman batu tengah. Periode transisi antara Paleolitik dan Neolitik berlangsung sekitar 10.000 SM hingga 8.000 SM.
Manusia mulai beradaptasi dengan perubahan iklim dan lingkungan serta mengembangkan teknik berburu dan pengumpulan yang lebih efisien. Yang ketiga itu Neolitik atau zaman batu baru. Dimulai sekitar 8000 SM hingga 3000 SM. Manusia mulai bercocok tanam dan menetap yang mengarah pada pembentukan desa-desa agraris. Perkembangan pertanian memungkinkan peningkatan populasi dan pembentukan komunitas yang lebih besar. Munculnya alat-alat pertanian dan domestika hewan serta perkembangan kerajinan tangan. Zaman sejarah. Zaman sejarah dimulai dengan munculnya catatan tertulis yang memungkinkan kita untuk memahami lebih banyak tentang kehidupan manusia pada zaman itu. Zaman ini dimulai sekitar 3000 SM dan berlanjut hingga saat ini. Ciri-ciri utama dari zaman sejarah meliputi pengembangan sistem penulisan. Penulisan pertama kali muncul di Mesopotamia atau cuneiform dan Mesir atau hieroglif yang menunjukkan pencatatan informasi, peristiwa, dan transaksi ekonomi. Catatan tertulis memberikan wawasan tentang kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat pada masa itu. Yang kedua itu pembentukan peradaban yang kompleks. Munculnya kota-kota besar dan negara hingga kota dengan sistem pemerintahan yang terorganisasi. Struktur sosial yang lebih kompleks dan kelas-kelas sosial yang berbeda, termasuk penguasa, pendeta, petani, dan pedagang. Perkembangan agama yang terorganisir dengan dewa-dewa yang dipuja dan ritual yang dilakukan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Inovasi dalam bidang pertanian, arsitektur, teknologi seperti penggunaan logam dan sistem irigasi. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk astronomi, matematika, dan kedokteran yang berkontribusi pada kemajuan peradaban. Struktural dan politik. Jadi struktural, sosial, dan politik adalah dua aspek penting dalam memahami perkembangan peradaban, terutama di Mesopotamia dan Mesir kuno. Berikut penjelasan mengenai kedua aspek tersebut. Yang pertama, struktur sosial. Struktur sosial merujuk pada cara masyarakat diorganisir dan bagaimana individu serta kelompok berinteraksi satu sama lain dalam konteks Mesopotamia dan Mesir kuno. Struktur sosial memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, kelas sosial. Masyarakat pada masa ini umumnya terstruktur dalam beberapa kelas termasuk raja, pendeta, bangsawan, pedagang, petani, dan budak. Raja dan pendeta seringkali memiliki kekuasaan yang besar dan dianggap sebagai perwakilan dewa di bumi. Kelas atas, termasuk raja dan bangsawan, memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan kekuasaan. Sementara kelas bawah seperti petani dan budak seringkali bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran gender. Dalam banyak peradaban kuno, peran gender sangat terdefinisi. Pria biasanya memegang posisi kekuasaan dan otoritas, sementara wanita seringkali terlibat dalam kegiatan domestik dan pertanian. Namun, ada juga wanita yang memiliki kekuasaan, seperti ratu atau pendeta wanita. Agama dan kepercayaan. Agama memainkan peran penting dalam struktur sosial. Pendeta memiliki posisi yang tinggi dalam masyarakat dan banyak keputusan politik dan sosial dipengaruhi oleh kepercayaan religius. Ritual dan upacara keagamaan seringkali melibatkan seluruh masyarakat dan memperkuat hierarki sosial. Yang kedua, struktur politik. Struktur politik mengacu pada cara kekuasaan dan otoritas diorganisir dan dijalankan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Mesopotamia dan Mesir kuno, struktur politik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu monarki. Baik di Mesopotamia maupun Mesir, sistem pemerintahan umumnya berbentuk
monarki, di mana seorang raja atau ratu memegang kekuasaan tertinggi. Raja seringkali dianggap sebagai dewa atau wakil dewa di bumi, yang memberikan legitimasi pada kekuasaan mereka. Raja juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta mengatur hubungan dengan negara-negara tetangga. Selanjutnya, negara kota atau city-states. Di Mesopotamia, negara hingga kota seperti Ur, Uruk, dan Lagas berfungsi sebagai entitas politik independen. Masing-masing negara atau kota memiliki pemerintahan sendiri yang seringkali dipimpin oleh seorang raja atau pemimpin militer. Negara hingga kota ini seringkali terlibat dalam konflik satu sama lain, tetapi juga dapat membentuk aliansi untuk tujuan perdagangan atau pertahanan. Birokrasi. Seiring dengan perkembangan peradaban, muncul sistem birokrasi yang kompleks untuk mengelola administrasi negara. Pejabat pemerintah termasuk juru tulis dan administrator memainkan peran penting dalam pengumpulan pajak, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.